Haleluya. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau bekerja dan menjamah memulihkan hidup kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tanpa menerima dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa sore hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata oleh karena Roh-Mu yang bekerja menjamah hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati seluas-luasnya sore hari ini. Mari Roh Kudus beracara, mari Roh Kudus memimpin, mari Roh Kudus menguasai hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ambil setiap pergerakan Tuhan sore hari ini. Lawatan Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Inilah kami, hidup kami, segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan merindukan Engkau, lawatan-Mu sore hari ini. Bekerjalah dengan luar biasa. Hamba berdoa, waktu-waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan hidup kami. Supaya kami pulang tidak sama lagi. Tapi sungguh kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Apa yang menjadi janji-Mu digenapi dalam hidup kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini. Maafkan suara saya karena tadi pagi saya sudah khotbah di remaja ya. Kemudian mengikuti doa 10 hari ya sampai saat ini pulang malam. Dan sebetulnya minggu lalu Tuhan sudah tolong. Saya sudah mulai pulih kesehatannya di Tuhan dengan berbagai segala kesibukan yang ada, tapi hati saya sungguh senantiasa terbuka dan rindu mengalami lawatan Tuhan. Nah, kita sudah mengikuti rally doa dan mungkin Bapak Ibu mengikuti secara online, di mana dari tanggal 19 sampai hari ini merupakan puncaknya hari pertama dan sampai kemarin berbicara mengenai Roh Kudus, pencipta alam semesta dan manusia. Roh Kudus mengilhami penulis Alkitab, peran Roh Kudus dalam keluarga, baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam gereja. Allah itu roh adanya. Dan sore hari ini saya rindu kita semua akan belajar bersama-sama secara singkat. Tema yang akan saya berikan, milikilah roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bisa hilang dalam hidup kita. Tanpa kita memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan ini, semua akan sia-sia. Rally doa hampir 3 tahun baru diadakan tahun ini. Dan bukan saja kita hanya rindu rally doa baru kita mengalami lawatan Tuhan. Tapi sebetulnya setiap saat, setiap hari kita punya kerinduan yang sama Tuhan. Roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Nats yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beberapa terjemahan dari Alkitab yang terbuka, firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah kerajinanmu kendur, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Nah, perikop yang dibaca ini adalah merupakan nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai kerajinan kita kendor dalam melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama atau orang lain. Biar sore hari ini kita mau izinkan Roh Kudus memimpin,
Roh Kudus menguasai hidup kita agar kita bisa melayani Tuhan dengan semangat, dengan gairah hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Seperti mungkin gambaran yang Saulus ya, sebelum jadi Paulus, di hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya, untuk membunuh jemaat Tuhan. Nah, seperti itulah yang seharusnya yang kita miliki di dalam Tuhan. Hati kita, semangat kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya teringat di dalam 2 Timotius 3 kita lihat ya, keadaan gambaran, keadaan manusia pada akhir zaman. Karena segala sesuatu bukan semakin baik, semakin tidak baik, semakin jahat, semua berubah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Untuk itulah izinkanlah kita akan baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhlah mereka itu, dan seterusnya. Waduh, mengerikan. Jangan sampai hal ini menjadi terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak melawan arus dunia ini, kita akan terbawa arus dunia ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Kalau kita lihat di YouTube, bagaimana orang-orang yang dari seberang ikut Tuhan, wah luar biasa ya. Mereka tidak takut mati. Wah, mereka sudah siap untuk mati. Mereka bersaksi dan mereka tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah kita seperti itu? Jangan sampai firman Tuhan kata terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Jangan kita merasa nyaman, tuh kayaknya seperti tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah, itulah satu awasan buat hidup kita. Bisa saja kita terlena dengan segala kenyamanan hidup kita. Kadang kita mungkin tidak terjadi apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada beban dalam hidup kita, sehingga kita merasa tidak ada tantangan, tidak merasa terbosan di dalam Tuhan. Tapi sore hari ini firman Tuhan ingatkan supaya kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, bagaimana caranya supaya roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan? Di Roma 12 ayat 11 bagian A dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan menurut beberapa ahli dikatakan adalah usaha yang dilakukan terus-menerus, penuh dengan semangat, tekun, cekatan, gigih, berdedikasi, bahkan punya daya juang yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau kerajinan kendor, berarti sudah kehilangan semangat, sudah tidak lagi tekun, tidak lagi cekatan, tidak lagi gigih, tidak lagi berdedikasi, dan tidak lagi punya daya juang di dalam hidup ini. Kalau dikaitkan secara kehidupan kerohanian kita, mungkin gambaran di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita jadi orang ya. Jangan orang Manado bilang lau-lau ya. Tidak panas, tidak dingin ya. Ya tengah-tengah mungkin biasa-biasa. Kita pikir ya biasa-biasa. Ya hidup kita, saya nggak ada pusing sama orang, saya tidak menyakiti orang dan lain sebagainya. Itu bukan itu saja ya. Tapi Tuhan inginkan kita punya roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan sampai kita memiliki kehidupan kerohanian yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Tetapi Tuhan mau pada sore hari ini kita bangun iman kita. Kita berjuang di dalam hidup kita untuk memiliki roh yang menyala-nyala itu. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan orang lain banyak ya. Saya beriman, tapi berimannya kepada seseorang. Saya suka ingat waktu saya di Manado itu iman berkata, iman berbisik ya. Minta tolong sama si A, minta tolong sama si B dan lain sebagainya. Tidak, tapi benar-benar kita percaya dengan apa yang kita pinta dan doakan. Saya mengalami banyak hal di dalam Tuhan, khususnya pelayanan yang Tuhan percayakan di diakonnya. Tidak mudah menangani jemaatnya ya. Dengan latar belakang yang beraneka macam, ragam dan segala satu. Kemudian juga banyak yang dibutuhkan, tapi saya tidak pernah meminta atau membuat proposal, menghubungi teman-teman yang punya ya, orang yang ada. Tapi saya belajar bagaimana percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang punya pekerjaan ini. Karena apabila Tuhan yang memulai segala sesuatu di dalam kita, Tuhan yang sama juga akan menyelesaikannya. Saya percaya, saya pernah minta Tuhan. Karena sebelum kita memintanya, Tuhan sudah mengetahuinya. Dan tadi juga kita bersyukur untuk diakonnya dari GSJ, CWS, Eklesia. Mereka melayani di diakonnya. Wah, lengkap semuanya. Dari makanan, kue, kuis Alkitab dengan hadiah-hadiah, luar biasa. Jadi selalu ada jalan Tuhan untuk memberkati pelayanan ini. Nah itulah, seperti itulah. Nah firman Allah yang hidup, katakan apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun itu belum dapat kita lihat sekarang. Tapi mungkin nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Puji akan nama Tuhan. Nah untuk memiliki janji Tuhan dan mengalami janji Tuhan, kita harus mengerjakan dengan penuh rasa haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama selalu yang saya alami di dalam kehidupan adalah doa. Doa bukan hanya sebagai nafas hidup orang Kristen selama kita hidup, kita perlu berdoa. Tapi kita harus punya waktu khusus, waktu untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Kadang-kadang saya jam 1, jam 2, kemudian ada jam 5, jam 6 doa bagi bangsa. Saya lihat ikut itu online. Kalau untuk pribadi jam 1 atau jam 2 tengah malam. Saya harus bangun itu di mana orang mungkin terlelap tidur, tapi saya berdoa sendirian dengan Tuhan supaya mengalami janji Tuhan, mengalami kemenangan dan Tuhan, bukan hanya teori semata-mata, tapi itu nyata di dalam kehidupan pribadi saya. Biarlah ini juga menjadi bagian pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Waktu saya di Manado hampir 2 jam, hanya saya yang menangis, berdoa bukan untuk keperluan saya, tetapi untuk gereja Tuhan.
supaya apa? Gereja Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan bawa kepada apa? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada amanat agung, dan kepada apa yang jadi janji Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja bukan gedungnya, bukan menara, bukan semua yang dibangun indah-indah, tapi gereja adalah saudara dan saya untuk mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kita ngomong terus, Tuhan ini saya perlu ini. Coba belajar aja menyembah Tuhan. Menyembah menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, saya percaya apa sih yang tidak Dia bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengalami janjinya. Dia hanya sejauh doa kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit lumpuh. Padahal Yesus mau ke rumah hamba perwira ini, tapi dia hanya bilang, Tuhan, katakan saja sepatah kata, hambaku ini pasti sembuh. Dan benar terjadi. Hamba perwira ini disembuhkan oleh Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Apabila adikmu, kakakmu, saudaramu, atau yang kau kenal teman sekalipun jauh di seberang sana, ingat, dia hanya sejauh doa. Waktu saya melayani anak dari jemaat, dia ada di luar kota, tapi dia menangis, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kelepasan daripada Tuhan. Kita tidak lihat cuma melalui HP, tapi itulah kenyataan bahwa dia hanya sejauh doa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Percaya janji Tuhan. Bukan kita tidak mau, Bu Fena, panggil Ibu Fena, Ibu Ola, enggak. Tapi coba alami. Percaya janji-janji Tuhan. Tuhan pakai saudara dan saya menjadi alatnya di dalam tangan. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Belajar berdoa di atas janji-janji firman Tuhan ini. Ketika saya meminta, saya percaya Tuhan akan berikan kepada saya. Ketika saya mencari, saya akan mendapat, saya mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan bagi saya. Tuhan tidak punya anak emas. Tuhan tidak pilih kasih si A, si B. Buktinya apa yang saya lihat ketika tadi saya perjalanan ke gereja, Tuhan ingatkan, Tuhan tidak pernah memilah setiap orang. Dia berikan matahari, dia tidak pilih, oh ini nih orang CWS atau orang yang kenal Tuhan, ini aja matahari, yang ini enggak dapat seperti tidak kan. Semuanya mengalami berkat yang sama, matahari, bulan, bintang, hujan juga ya. Tapi mungkin ada yang merata dan tidak ya. Tapi tidak pilih-pilih, oh ini hanya yang anggota CWS saja, ini yang setia beribadah 3:30 saja, enggak ya. Semuanya sama diberikan oleh Tuhan. Cuman bagaimana kita bukan mengalami hal-hal yang sifatnya umum, tetapi hal-hal yang sifatnya khusus dalam kehidupan kita untuk mengalami janji Tuhan. Hal yang kedua, selain doa untuk mengalami roh yang menyala-nyala, agar kerajinan kita tidak kendor, ya, kita tidak lengah, sebab firman Tuhan katakan bahwa iblis itu berjalan, ya, berkelilingi dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ketika kita lengah, kita menjadi santapan iblis. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala
tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah ketika kita membaca firman Tuhan, kita punya rasa haus akan Tuhan dan kebenarannya. Kita tahu arah langkah hidup kita tidak salah dalam berjalan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak salah dalam memutuskan sesuatu dalam hidup kita, karena kita berpegang sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Firman itu seperti kompas, atau mungkin kalau kita berjalan pakai Google Map ya. Tapi toh salah. Pernah satu waktu tonton yang lalu dengan teman kita ke Bogor, dua-dua kita mau cari apa lupa itu ya, saya lupa apa, asinan atau apa ya kalau ke Bogor. Satu buka HP, dibilang arahnya, satu bilang ini disuruh ke kanan. HP yang satu teman bilang ke kiri. Akhirnya kita muter-muter dengan tempat yang sama 2-3 kali. Loh, sepertinya yang tadi kita lihat ini tukang gorengan di sini, dia putar-putar lagi. Nah, itu aja bisa salah. Tapi kita tahu kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita tahu langkah yang pasti di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya manfaat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, cara yang kedua agar roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 11 bagian B, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan adalah suatu kehormatan, suatu penghargaan dari Tuhan bagi kita. Karena apa? Kita sadar bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan, telah dibayar lunas oleh Tuhan. Nah, kita pakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saya tadi malam pulang naik ojek. Pas lewat mendekati rumah ya, masih lewat, saya bilang kenapa ini bau sapi ya? Oh iya, rupanya saya dengar nih sapi-sapi ya di tanah yang kosong. Dia bilang, oh ya Bu, itu sebulan lagi korban. Akhirnya saya ambil kesempatan itu. Saya bilang, katakan pada tukang ojek sambil jalan, terserah dia, kupingnya panas dia dengar. Saya katakan bahwa di dalam Kristen, Isa Al-Masih itu sudah bayar lunas di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi korban. Dialah menjadi korban penamaian buat menebus dosa kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, pokoknya saya ngomong selesai, Tuhan jamah hatinya. Dia dengar sepanjang jalan. Dia diam saja ya. Jadi yang penting hati saya plong. Saya sudah menceritakan seperti ini. Tuhan minta, layanilah Tuhan. Sebab apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Janji ini buat kita semua. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Yaitu menjadi saksi Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya Tuhan menggugah hati kita punya kerinduan untuk jadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi garam
dimanapun kita berada, lingkungan kita tinggal, lingkungan di mana kita bekerja, kita bergaul. Saya tadi melayani di anak-anak remaja Spark, saya katakan sudah bawa berapa jiwa. Dia katakan sudah ada jauh satu temannya dari seberang sudah menjadi anak Tuhan. Satu juga saya katakan sudah bersaksi, sudah, tapi belum ada reaksi. Yang penting sampaikan, soal mereka tidak mau atau menolak bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan kabar baik. Sebab ada banyak sekali kabar setiap hari, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang menyeramkan ya, kabar-kabar yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi biarlah kita rindu melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik. Apa yang kau sudah alami dalam hidupmu, saksikanlah itu. Tawarkanlah kabar baik itu kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kiranya kita punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan berkata bahwa dulu saya begitu menggebu-gebu, saya begitu berkobar-kobar, saya begitu semangat dalam melayani Tuhan, tapi sekarang melempem, acuh, dingin, tawar hati. Mungkin oleh karena pergumulan masalah yang bertubi-tubi yang terjadi dalam hidupmu. Tapi sekali lagi, bangkitkan imanmu. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan melayani Tuhan. Inilah kesempatan Tuhan berikan buat kita untuk punya roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Bukan nanti, sekarang ini mengalami hari-hari yang tidak mudah, tapi apabila ada roh Allah dalam kita, itulah yang membakar hati kita, membakar hidup kita, memakan iman percaya dalam mengiring akan Tuhan. Yang tidak mudah, jatuh bangun mungkin, lemah kuat, tapi tetaplah berjalan dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan datang kepada Tuhan sore hari ini. Kalau engkau punya kerinduan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin dibakar lagi oleh Tuhan, oleh api Roh Kudus. Mungkin apimu mulai redup, apimu mungkin mulai padam, tapi sore hari ini datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan. Lawat aku Tuhan, lawat hidupku, lawat keluargaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menyanyikan urap